Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang strategi bersaing dalam berwirausaha dan mengembangkan rencana pemasaran. Anggota kelompok 5 ada Anggun Monita, Bondan Siwi Aji, Devika Ferianasari, dan Putri Ratnani. Selamat memperhatikan. Materi pertama yaitu pengertian pemasaran. Nah, pengertian pemasaran ini adalah kegiatan kelangsungan aliran barang-barang dan atau jasa-jasa dari produsen kepada konsumen atau pengguna. Selanjutnya, pemasaran bisnis kecil meliputi berbagai aktivitas bisnis yang berkaitan langsung dengan yang pertama, mengenali pasar target, yang kedua, menetapkan potensi pasar target, dan yang ketiga, penyiapan, pengkomunikasian, dan pengiriman berkas kepuasan kepada pasar target. Ini ada kelompok pasar menurut Kasmir. Ini ada 5. Yang pertama, pasar konsumen. Individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi. Yang kedua, pasar industri, yaitu pihak dari perusahaan yang membeli barang atau jasa menggunakannya kembali untuk menghasilkan barang atau jasa lain atau disewakan kepada pihak lain. Yang ketiga ada pasar reseller. Ini tuh suatu pasar yang terdiri atas individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat ada pasar pemerintah. Ini pasar yang terdiri atas unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang atau jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang terakhir ada pasar internasional. Ini tuh pasar produk atau jasa yang terdiri atas pasar antar negara atau pasar internasional. Contohnya itu ekspor impor. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup rencana pemasaran. Untuk menyusun marketing plan, maka perlu dijawab 3 pertanyaan berikut ini. Untuk yang pertama, where have been? Kemana kita akan berangkat? Nah, ini perlu diperhatikan latar belakang perusahaan, kekuatan dan kelemahan perusahaan, bagaimana keadaan persaingan, serta bagaimana peluang dan kendala yang dihadapi. Yang kedua, where do we want to go? Ke arah mana yang dituju? Di sini ini perlu ditetapkan sasaran marketing untuk masa yang akan datang. Yang terakhir, how do we get there? Bagaimana mencapai sasaran itu? Perlu ditetapkan strategi pemasaran, mungkin juga perlu dilakukan penelitian pemasaran. Anggaran belanja perlu disiapkan untuk pelaksanaan rencana ini. Materi selanjutnya adalah konsep pemasaran. Menurut Basu Swasta dan Hani Handoko, konsep pemasaran adalah filosofi bisnis yang menyatakan bahwa memuaskan kebutuhan konsumen adalah persyaratan ekonomi dan sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Nah, dari definisi ini, perusahaan memiliki konsekuensi bahwa semua kegiatan perusahaan tuh harus diarahkan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan mampu memberikan kepuasan dalam memperoleh keuntungan jangka panjang mereka. Nah, jadi pada intinya, konsep ini bertujuan untuk memberikan kepuasan tersendiri terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, di sini ada 6 konsep dasar dalam pemasaran, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global. Yang pertama, konsep produksi. Nah, menurut konsep produksi, konsumen itu lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Jadi, orientasi konsep ini lebih mengarah pada upaya pencapaian efisiensi produk yang tinggi dan distribusi yang sangat luas. Nah, tugas manajemen sendiri menurut konsep produksi ini adalah memperbanyak produksi barang karena konsumen dianggap akan menerima hasil produksinya yang terjangkau di mana-mana. Selanjutnya adalah konsep produk. Nah, menurut konsep produk ini, konsumen lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter terbaik. Nah, untuk tugas manajemen menurut konsep produk ini adalah dia harus membuat produk yang berkualitas tinggi dan memiliki penampilan terbaik dan menarik. Yang selanjutnya adalah konsep penjualan. Nah, menurut konsep penjualan ini bahwa konsumen itu jangan dibiarkan begitu saja atau menjual produk dengan apa adanya.
Jadi, organisasi harus berusaha melaksanakan promosi yang dapat menarik para konsumen. Selanjutnya adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sebagai sasaran, serta memberikan kepuasan yang sesuai secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing. Selanjutnya adalah konsep pemasaran sosial. Nah, menurut konsep ini, tugas sebuah organisasi tidak hanya menentukan kebutuhan, kepentingan, keinginan pasar, dan tetap memberikan kepuasan, tetapi harus melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau konsumennya. Dengan kata lain, perusahaan harus memperhatikan tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat di samping mencari keuntungan. Nah, yang terakhir adalah konsep pemasaran global. Nah, menurut konsep ini, manajer eksekutif harus berupaya memahami segala faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pemasaran lewat manajemen yang strategis. Materi yang selanjutnya adalah 3 komponen pokok yang mendukung marketing konsep atau konsep pemasaran yang telah dijelaskan di slide yang sebelumnya. Bagaimana sih 3 komponen ini berpotensi untuk mendukung marketing konsep? Nah, kami akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah customer wants and need. Pada komponen ini, perusahaan harus melakukan observasi pada lingkungan masyarakat untuk bisa mengetahui secara pasti apa sih yang sedang mereka butuhkan, apa yang sedang mereka inginkan, dan memastikan bahwa produk yang akan mereka pasarkan itu dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang konsumen hadapi. Sedangkan tujuan lainnya ialah meningkatkan image terhadap perusahaan dan memperluas market share. Komponen yang kedua adalah organization integrity. Pada komponen kedua ini terdapat integritas organisasi yang berperan untuk menunjukkan kepada masyarakat akan integritas yang dimiliki perusahaan, baik menyangkut kualitas produk maupun performa dari perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan mampu mendapatkan kepercayaan penuh melalui kualitas produk yang dipasarkannya. Komponen yang ketiga adalah goal achievement. Tujuan perusahaan di sini adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Maka dari itu, perusahaan harus membuat kegiatan marketing lebih efektif yang dapat menunjang penjualan yang menguntungkan. 3 komponen ini dipercaya mampu menunjang marketing konsep yang akan dilakukan setiap perusahaan untuk memasarkan produk mereka, sehingga produk yang ditawarkan pun mampu meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut memang memiliki kualitas yang baik serta lebih unggul dibandingkan produk lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komoditas. Komoditas didefinisikan sebagai barang dasar berwujud yang digunakan dalam perdagangan yang dapat dipertukarkan dengan produk lain, di mana barang tersebut diperlakukan setara tanpa memperhatikan siapa yang akan memproduksi barang tersebut. Secara ekonomi, komoditas memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama adalah barang tersebut diproduksi dan dijual oleh banyak produsen yang berbeda, dan sifat yang kedua adalah barang tersebut seragam dalam kualitas. Nah, berdasarkan kedua sifat ini, pasar atau konsumen tidak bisa membedakan barang yang diproduksi oleh produsen satu dengan produsen yang lainnya. Namun, tidak semua barang tersebut dapat kita kategorikan ke dalam komoditas, misalkan konveksi pakaian. Nah, meskipun diproduksi secara massal, banyak produsen, dan kualitas dari beberapa konveksi pakaian itu hampir sama, pakaian merupakan barang berwujud yang digunakan oleh semua orang. Tetapi pakaian bukanlah bahan dasar, sehingga di sini pakaian tidak dapat kita sebut sebagai komoditas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis komoditas. Nah, komoditas memiliki cakupan jenis produk yang sangat luas. Untuk memudahkannya, maka dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada logam. Nah, logam itu mencakup produk-produk hasil pertambangan. Biasanya dibedakan menjadi logam berharga dan logam industri. Untuk logam berharga itu biasanya ada emas, perak, platinum, dan kemudian untuk logam industri itu ada timah, nikel, tembaga, aluminium, magnesium, titanium, dan lainnya. Nah, untuk yang komoditas yang kedua itu energi. Nah, untuk energi ini dia juga
merupakan produk-produk tambang yang dieksplorasi dan berfungsi sebagai bahan bakar. Yang pertama, untuk jenis energi ini ada batu bara dan minyak bumi. Nah, kemudian jenis komoditas yang ketiga itu ada pertanian. Nah, di sini dibedakan menjadi hasil pertanian dan hasil perhutanan. Nah, untuk hasil pertanian itu contohnya ada beras, gandum, kedelai, jagung, dan untuk hasil perhutanan itu ada karet, rotan, sawit, kapas. Nah, yang terakhir, jenis komoditas yang terakhir itu ada peternakan. Nah, jenis-jenis yang termasuk ke dalam komoditas peternakan itu adalah produk-produk hasil peternakan, bisa mencakup daging, susu, telur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk jenis komoditas ini kalau ditinjau dari sifatnya, maka dibedakan menjadi dua, yaitu komoditas keras dan komoditas lunak. Nah, untuk komoditas keras itu biasanya yang termasuk ke dalam komoditas keras adalah minyak bumi, logam, intinya dari jenis komoditas logam dan energi. Sedangkan untuk komoditas lunak itu biasanya diperoleh dari hasil pertanian, peternakan, dan perhutanan. Nah, untuk jenis produk usaha kami yang menjual minuman-minuman tradisional itu berarti kami akan masuk ke dalam komoditas pertanian, karena bahan dasar yang kita gunakan untuk membuat produk kami itu berasal dari pertanian, dan kita menggunakan rempah-rempah asli Indonesia seperti jahe, kunyit, kencur, dan beberapa bahan lainnya yang mudah ditemukan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara pemasaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam dunia bisnis tentunya kita memerlukan strategi mulai dari produksi barang tersebut hingga bagaimana kita memasarkan produk kita. Nah, agar usaha yang kita jalani ini dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan, berarti kita harus mencari pelanggan sebanyak mungkin agar mereka menggunakan produk kita dan produksi itu tetap terus berjalan. Nah, untuk mendapatkan pelanggan berarti kita harus mempunyai teknik pemasaran yang baik. Nah, di sini kunci dari keberhasilan dari penjualan sebuah produk itu terletak di pemasaran dari produk tersebut. Oke, yang pertama adalah who. Siapa sih yang akan menjadi target pelanggan kita? Nah, di sini sangat cocok sekali bagaimana kita menentukan, mengidentifikasi target market dari produk kami itu siapa. Nah, di sini dari kita setelah kita mengenali pelanggan atau customer yang akan kita tuju, di situ kita akan dapat dengan mudah menyusun strategi marketing yang efektif. Nah, karena kita menjual minuman tradisional, maka kita akan mentargetkan pelanggan itu untuk teman-teman yang berumur belasan atau remaja menuju dewasa. Untuk minuman tradisional ini sebenarnya kurang cocok untuk anak-anak, karena anak-anak itu lebih cenderung untuk menyukai minuman yang manis, seger. Nah, sedangkan untuk usia-usia remaja sampai dewasa itu mulai untuk berpikiran bagaimana kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang lebih sehat. Nah, dengan kita sudah mengetahui jenis rentan umur dari pelanggan, nah maka dari situ kita akan dengan mudah untuk melakukan strategi promosi. Strategi marketing yang pertama yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita itu memperkenalkan produk kami sehingga bisa diterima oleh banyak masyarakat. Nah, yang pertama kita bisa memberikan manfaat atau advantage apabila masyarakat itu membeli atau mengonsumsi produk milik kami, karena kan yang kita jual ini kan makanan, sehingga itu kan akan berjangka panjang gitu loh. Jadi kita memberikan wawasan kepada pelanggan atau calon pelanggan itu apa sih manfaat yang akan mereka dapatkan apabila mereka itu dengan rutin mengonsumsi minuman-minuman tradisional. Nah, dengan mereka merasakan manfaatnya, maka di situ pelanggan akan menjadi pelanggan yang loyal dan dapat menarik pelanggan yang baru. Nah, selanjutnya kita akan memilih lokasi untuk pemasaran itu yang strategis.
Misalkan, apabila kita akan memasarkan minuman tradisional, maka kita jangan mendirikan stand atau tempat penjualan itu di dekat dengan taman bermain anak-anak, karena di situ target market kita tuh nggak ada di sana. Jadi apabila kita akan memilih tempat yang strategis atau melakukan penjualan dengan cara COD, nah itu kita memilih lokasi-lokasi yang emang customer kita itu tidak merasa jauh untuk mendapatkan produk yang kami jual. Nah, untuk tentang lokasi yang strategis ini sudah sempat kami bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita akan meningkatkan promosi? Kita tahu ya, untuk saat-saat ini internet marketing itu adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk kita. Apalagi untuk usia remaja dan menuju dewasa, itu adalah umur-umur yang nggak bisa lepas dari gadget, dan mereka otomatis akan mempunyai situs-situs jejaring sosial. Nah, di situ bagaimana kita masuk ke dalamnya untuk memperkenalkan bahwasanya ini loh, kita punya produk kayak gini dan kalian tuh butuh untuk beli produk kami, karena ini akan memberikan kesehatan jangka panjang untuk kalian. Nah, penggunaan internet marketing ini juga cukup efektif. Karena apa? Karena kita tahu ya bahwasanya internet ini tuh nggak akan tutup. Jadi mereka 24 jam 7 hari nggak akan stop, sehingga produk kami akan selalu terpromosi dan ke-up terus apabila emang menarik untuk dilihat. Maka algoritma internet itu akan menempatkan produk kami itu di tempat yang atas terus. Nah, setelah kita mendapatkan pelanggan, kita harus men-treat atau merawat, memberikan pelayanan-pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan-pelanggan yang udah hadir ke kami, sehingga menjadi pelanggan yang loyal. Misalkan memberikan promo, atau kita bisa diajak konsultasi tentang kesehatan. Nah, itu sebagai salah satu cara untuk mempertahankan agar pelanggan yang tadinya iseng-iseng nyobain produk kami jadi pelanggan yang tetap. Karena untuk cari pelanggan baru yang akan cocok sama produk kami akan lebih sulit daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, selanjutnya setelah kita sudah bisa berjalan dengan baik, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita fokus. Maksudnya fokus adalah bagaimana kita mengembangkan lagi produk kami sehingga pelanggan-pelanggan kami itu tidak bosan atau tidak merasa pengen pindah. Jadi bagaimana kita itu memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan lagi kualitas dari produk dan pelayanan milik kita. Yang kemudian yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan strategi pemasaran yaitu digunakan untuk menjatuhkan, melawan, atau menghadapi pesaing yang ada dan yang akan masuk. Nah, strategi pemasaran yaitu ada 4. Pertama ada strategi produk, harga, lokasi dan distribusi, dan yang terakhir yaitu ada strategi promosi. Strategi produk yang pertama yaitu ada menentukan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas suatu perusahaan produk, sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisi visi dan misi perusahaan dalam melayani masyarakat. Nah, hal yang diperhatikan dalam menentukan logo dan moto yaitu yang pertama harus memiliki arti, dalam artian arti positif ya. Kemudian harus menarik perhatian, dan yang terakhir yaitu harus mudah diingat. Kemudian yaitu menciptakan merek. Nah, merek merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Nah, pengertian merek sering diartikan sebagai nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Nah, faktor yang harus diperhatikan untuk merek yaitu antara lain, pertama mudah diingat, terkesan hebat dan modern, terus memiliki arti, dan yang tentunya yaitu menarik perhatian. Kemudian dalam kemasan suatu produk.
Syarat kemasan yang baik yaitu kualitas kemasan, yaitu tidak mudah rusak. Terus bentuk atau ukuran termasuk desain yang itu yaitu menarik. Terus warna menarik. Terus untuk label, hal-hal yang penting untuk label atau nama untuk yang dilekatkan dalam suatu produk yaitu siapa yang membuat, dibuat di mana, kapan produk itu dibuat, cara menggunakan, waktu kadaluarsa, dan informasi lain yang diperlukan yang berkaitan dengan produk tersebut. Kemudian ada strategi harga. Harga adalah sejumlah nilai atau dalam mata uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, strategi penetapan harga itu ada dua. Yang pertama, market skimming pricing, yaitu harga awal produk ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk atau jasa memiliki kualitas yang tinggi. Jadi, jika harga suatu produk itu tinggi, maka bahannya untuk membuat itu juga tinggi. Maka dengan adanya bahan yang mahal, tentunya kualitasnya itu juga tinggi. Kedua, ada market penetration pricing, yaitu menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Nah, karena harga rendah, maka orang-orang itu minat, ini kok harganya murah ya, seperti itu kan. Banyak orang yang membeli, makanya itu lebih cepat untuk menguasai pasar. Kemudian ada strategi tempat dan distribusi. Nah, strategi tempat dan distribusi. Tempat atau lokasi merupakan area untuk melayani konsumen dan tempat untuk memanjakan barang-barang dagangannya, di mana konsumen dapat melihat langsung barang yang dijual tersebut. Nah, sedangkan distribusi itu cara perusahaan menyalurkan barangnya mulai perusahaan sampai ke tangan konsumen yang akhir. Kemudian ada strategi promosi. Promosi merupakan kegiatan marketing yang terakhir. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Nah, tujuan konsumsi sendiri yaitu untuk menginformasikan segala produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan agar berusaha menarik calon konsumen yang baru, seperti itu. Manfaat riset pasar. Yang pertama, riset pasar yang baik dan keputusan yang berkualitas membuat fakta-fakta dari penelitian pemasaran memastikan bertahan hidup dari bisnis di pasar. Maksud di sini, dengan adanya riset pasar, kita tuh dapat mengetahui tentang pasar tersebut. Apa yang harus dilakukan, apa tantangannya, dan apa yang mungkin terjadi yang akan membuat kita itu mengalami penurunan. Nah, di sini dengan adanya ini kita dapat bertahan di pangsa pasar tersebut tanpa khawatir untuk mengalami yang namanya kerugian. Lebih tepatnya bangkrut ya. Yang kemudian, nomor 2, dengan penelitian kualitas pasar, Anda dapat mengidentifikasi yaitu peluang untuk bisnis Anda dan dalam waktu yang sama untuk mencegah benang yang akan datang dari pasar. Nah, maksud di sini dengan adanya riset pasar kita tuh dapat mencari peluangnya itu seperti apa untuk kedepannya demi kemajuan perusahaan. Dan untuk mencegah benang yang akan datang di sini itu maksudnya yaitu kemungkinan buruk yang terjadi pada perusahaan kita yang memungkinkan perusahaan kita itu mengalami sebuah keadaan yang namanya gagal kemajuan maupun kolaps. Nah, kemudian Anda akan selalu tahu dan terus-menerus belajar tentang pelanggan Anda, pesaing Anda, dan upaya pemasaran Anda. Nah, dengan adanya riset pasar, kita tuh akan tahu bagaimana sih pola konsumen pada masa modern sekarang ini. Terus apa sih pesaing kita itu seperti apa dalam suatu lingkup pasar tersebut itu. Kemudian adanya upaya untuk meningkatkan pemasaran demi kemajuan perusahaan dan untuk mencapai pasar yang lebih luas lagi, seperti itu. Nah, kemudian ada peran dan fungsi riset pasar. Nah, pertama ada planning perencanaan. Perencanaan itu berkaitan dengan menentukan peluang pasar, yaitu meliputi segmen, demand estimation, dan environment assessment. Nah, maksud di sini dari segmen, demand estimation, dan environment assessment itu merupakan bagaimana kita itu akan merencanakan perusahaan tersebut itu untuk menghadapi era pangsa pasar pada modern ini. Terus bagaimana sih jalan keluarnya? Terus bagaimana agar kita itu dapat bertahan di dalam pangsa pasar tersebut? Kemudian ada problem solving, pemecahan masalah. Nah, untuk problem solving sendiri itu lebih berfokus pada membuat keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Terus ada pengendalian. Nah, untuk pengendalian sini itu membantu manajemen untuk menemukan titik masalah dan memonitor proses yang sedang berlangsung.
dan untuk juga membantu perusahaan itu dalam menghadapi suatu masalah tersebut yang sulit dipecahkan. Nah, pada dasarnya riset pemasaran dalam arti lebih luas itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu riset untuk mencari kesempatan menjual yang kemudian bisa dimanfaatkan sepenuhnya, dan yang kedua itu ada riset untuk mencari cara yang paling efisien untuk memanfaatkan kesempatan yang telah diperoleh dan jangan sampai kehilangan kesempatan untuk menjual suatu produk seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.